عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma sallim wa alihi wa tabi'ahum bi sama wanifiddin. Oh, kita lanjut. Yang disusun oleh Syekh Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Masih mempelajari pasal yang ya, berkaitan dengan beriman kepada ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menetapkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak dan diibadah. Jadi kewajiban kita di dalam mentauhidkan Allah Ta'ala adalah kita tidak menyerahkan sedikit pun ibadah kita pada selain Allah. Nah, ibadah itu semua kita serahkan hanya kepada Allah Ta'ala. Barang siapa yang menyerahkan bagian ibadahnya kepada selain Allah Ta'ala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah pelajari dalil-dalil nakli yang berkenaan dengan tauhid. Adapun sekarang kita lanjutkan dengan dalil-dalil yang akli. Itu bagaimana bisa dipahami secara akal pikiran yang sehat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berhak untuk dan diibadahi. Dalam hal ini pengarang rahimahullah ta'ala membawakan 3 poin dalil akli. Yang pertama, inna rububiyatahu ta'ala ats-tsabitah duna jadalin talzimatun yatih wa mujibatun laha. Sesungguhnya rububiyah Allah Ta'ala yang telah tetap tanpa ada perdebatan lagi, itu mengharuskan dan mewajibkan adanya uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya begini, kalau seseorang itu mengimani rububiyah Allah Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menciptakannya, yang menghidupkannya dan mematikannya, yang memberikan rezeki kepadanya, yang mengatur segala urusan-urusannya, maka mau tidak mau ya harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena Rabb yang telah menghidupkan, yang mematikan, yang memberi dan yang menahan, memberikan manfaat, menimpakan mudarat, itu dialah yang berhak untuk diibadahi oleh makhluk. Dan yang wajib ditaati dan dicintai oleh makhluk-makhluknya. Sesuai dengan pengagungan dan mensuci. Itu yang pertama. Yaitu bahwasanya jika seseorang itu meyakini tidak ada yang menciptakannya kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan atau mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang dapat memberikan rezeki kepada Allah. Tidak ada yang dapat memberikan manfaat atau menimpakan mudarat kecuali Allah.
Ini mengharuskan kita secara otomatis ya, beribadah hanya kepada Allah. Ini mengharuskan bahwasanya hanya Allah Ta'ala yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Kenapa? Karena selain Allah Ta'ala, mereka adalah makhluk. Jadi mereka diciptakan. Mereka tidak dapat menciptakan. Dan mereka tidak bisa memberi rezeki. Ini sama dengan kita. Kalau memiliki sifat sama dengan manusia yang lain sama dengan kita, ini nggak punya hak dong untuk disembah dan di. Adapun dalil akli yang kedua, yaitu secara akal pikiran yang sehat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Idza kana kullu syai'in minal makhluqati marbuban lillahi ta'ala bimakna annahu min jumlati man khalaqahum wa razaqahum wa dabbara syu'unahum wa tasarrafu fi ahwalihim wa umurihim. Apabila segala sesuatu dari makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, mereka ini marbub kepada Allah Ta'ala. Artinya mereka diciptakan oleh Allah Ta'ala. Mereka diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Mereka diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala urusan mereka, keadaan mereka diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana itu bisa masuk akal ketika selain Allah Ta'ala itu makhluk yang senantiasa fakir kepada Allah itu disembah dan diibadahi. Ini tidak masuk akal. Makhluk yang diciptakan, yang fakir, yang lemah, terus diibadahi oleh makhluk yang sama-sama fakir, sama-sama lemah. Tidak mungkin. Misalnya di dunia saja ya. Misalnya di dunia saja. Kita ingin memilih seorang pemimpin. Tentu akan kita pilih yang lebih hebat dari kita semua. Punya kelebihan-kelebihan. Ya enggak? Tidak mungkin kita pilih pemimpin yang paling lemah, paling jahil, yang paling tak benar. Ya enggak mungkin. Orang milih itu syarat-syaratnya. Imam sholat juga pun syarat-syaratnya. Yang begini. Itu memilih pemimpin di dunia. Bahkan kadang dalam skala yang kecil. Bagaimana kita menetapkan yang kita ibadahi, yang kita sembah, itu makhluk yang seperti kita. Yang sama-sama lemah. Yang sama-sama fakir. Yang sama-sama membutuhkan. Yang sama-sama banyak kelemahan. Sakit, mati, dan sebagainya. Tidak masuk akal. Apalagi naudzubillah ada yang menyembah yang lebih daripada manusia. Menyembah gila, berhala lah, ya kan? Notabene-nya mereka itu lebih lemah daripada kalau manusia. Misalnya dia diganggu, mungkin masih bisa lawan. Masih bisa mempertahankan diri. Patung, berhala. Ya, ketika dia diganggu, bahkan sampai dihancurkan berkeping-keping. Dia nggak bisa membela dirinya. Tidak bisa membela dirinya kan? Bahkan untuk protes saja nggak bisa. Karena dia bisa berbicara, batu. Bagaimana dia akan membela yang menyembahnya? Secara logika tidak masuk. Dia. Jadi kalau semua makhluk itu diciptakan oleh Allah, semuanya fakir kepada Allah, ya, semua itu diatur oleh Allah Ta'ala urusannya, kan urusan yang kecil apapun diatur oleh Allah Ta'ala, bagaimana secara akal kita dijadikan sebagai sesembah? Bahkan ada yang lebih
rendah daripada manusia dijadikan sesembahan. Ini menunjukkan menjadi dalil bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita sembah dan kita ibadahi. Kemudian yang ketiga, mengapa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak kita sembah, yang berhak kita ibadahi? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang memiliki sifat-sifat yang sempurna secara mutlak. Mana dia memiliki nama Qawiyan yang maha kuat, Qadiron yang maha kuasa, Aliyan yang maha tinggi, Kabiron yang maha besar, Sami'an yang maha mendengar, Basiron yang maha melihat, dan seterusnya. Jadi kenapa kita menyembah hanya kepada Allah? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Tidak ada cacat dan kekurangan sedikit pun. Adapun selain Allah taala mungkin memiliki sifat cara nama sama dengan Allah taala. Misalnya manusia juga hidup sebagaimana Allah maha hidup. Tapi kehidupan manusia terbatas, tidak sempurna. Ya, kenapa? Karena manusia itu diawali dengan tidak ada, kemudian hidup. Tapi selanjutnya juga akan diakhiri dengan kematian. Tapi sedangkan Allah Subhanahu wa taala sifat hidupnya kekal selama-lamanya. Hayyun la yamut, maha hidup dan tidak pernah azali, tidak pernah didahului dengan ketiadaan dan tidak pernah diakhiri dengan kefanaan. Azali dan abadi. Kemudian misalnya manusia mungkin punya sifat memiliki, menguasai, tapi terbatas, tidak sempurna. Mungkin manusia bisa memiliki apa yang ada di tangannya, tapi dia tidak bisa memiliki apa yang ada di tangan orang lain. Dan apabila dia memiliki apa yang di tangannya, tentu juga dia tidak bebas, merdeka untuk melakukan apapun terhadap apa yang Tetapi Allah Subhanahu wa taala maha menguasai, maha memiliki secara mutlak. Seandainya Allah taala misalnya mengambil apapun yang menjadi milik manusia, maka tidak ada yang bisa protes. La yus'alu amma yaf'alu wa hum. Dia Allah taala tidak akan pernah ditanya tentang apa yang dia lakukan, sedangkan manusia akan ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Tapi kita nggak bisa mengatakan, kenapa Allah melakukan ini? Kenapa Allah melakukan ini? Itu menunjukkan bahwa kehendak Allah Subhanahu wa taala sangat kuat dan mutlak. Jadi karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna ini, ya, yang mutlak, tidak terbatas, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita sembah dan kita ibadah. Sedangkan selain Allah taala ada satupun yang memiliki sifat-sifat yang itu 3 dalil secara akli kenapa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak kita sembah, yang berhak kita ibadah. Intinya karena semuanya selain Allah taala adalah marbub. Marbub itu apa? Yang diciptakan oleh makhluk, yang diatur, yang dikuasai dan diatur, dimiliki oleh Allah Subhanahu. Selain Allah semuanya itu, ya mereka tidak punya hak untuk. Baik. Kemudian berikutnya kita lanjutkan dengan pasal yang keempat. Itu al-iman bi asma'ihi ta'ala wa sifatih. Yaitu beriman pada nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Yu'minul muslim
bima lillahi ta'ala min asma'in husna wa sifatin ulya. Orang muslim beriman dengan nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini sebagai seorang muslim beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah dan memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Dan setiap nama Allah Ta'ala itu mengandung sifat. Jadi tidak setiap sifat ada namanya. Setiap nama Allah Ta'ala mengandung sifatnya. Tapi tidak setiap sifat ada namanya. Misalnya nama Allah Ta'ala As-Sami' yang artinya maha itu mengandung sifat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki pendengaran yang maha sempurna. Dia berkuasa untuk mendengar apapun yang ada di alam semesta ini semua. Dari suara yang sekeras apapun sampai suara yang sekecil apapun, Allah Ta'ala maha mendengar. Tidak ada yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Sami adalah nama yang mengandung sifat. Tidak seperti manusia. Manusia itu kadang-kadang punya nama bagus, tapi sifatnya tidak sesuai. Misalnya ini, ada orang namanya Hasan, tapi orangnya jahat banget. Misalnya, bisa aja kan? Padahal Hasan itu artinya baik. Ada orang namanya, siapa namanya? Karim. Wah, tapi orangnya pelit banget. Enggak dermawan. Padahal Karim itu manusia begitu. Ya, itu manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala dia memiliki nama-nama yang maha indah. Dan setiap nama itu mengandung sifat. Tapi tidak setiap sifat ada namanya. Misalnya nih, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat turun ke langit dunia. Di mana turunnya? Allahu a'lam. Turun ke langit dunia. Kapan? Ketika tertinggal sepertiga malam Berarti sifat Allah Ta'ala diantaranya adalah turun ke langit dunia. Tapi enggak ada nama Allah itu An-Nazil yang maha turun. Ini enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena memang tidak ada dalilnya. Karena kita tidak bisa menisbatkan suatu nama, suatu sifat kepada Allah Ta'ala kecuali ada dalil. Jadi orang yang beriman, orang yang muslim, nama-nama yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. La yusriku ghairahu ta'ala fiha. Dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lain di dalam nama-nama dan sifat-sifat tadi. Artinya misalnya, tidak boleh menisbatkan nama pada selain Allah Ta'ala. Misalnya nama orang dikasih nama Rozak. Nggak boleh. Yang maha memberi rezeki. Berarti itu dia menyekutukan Allah dengan yang lain. Bolehnya adalah Abdur Rozak. Jadi hambanya Ar-Rozak. Jadi Ar-Rozak di sini adalah Allah Subhanahu. Tapi memang sebagian boleh dipakai untuk manusia. Hanya di antara nama Allah itu Karim. Boleh kita mengatakan orang Karim. Ar-Rahim. Kita boleh bilang orang Rahim. Walaupun tidak boleh meyakini bahwa nama Allah dengan nama manusia itu sifatnya jauh berbeda. Nah, sifat-sifat Allah Ta'ala mutlak. Jadi tidak boleh menyekutukan selain Allah Ta'ala dalam nama-nama itu. Dan Allah dengan selainnya dalam nama. Wala yata'awwaluha fayu'attiluha. Tidak boleh mentakwilkan nama. Kita harus mengimani secara dohirnya, secara hakikatnya.
hakikat makna, bukan hakikat kaifiyahnya. Paham? Misalnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kita harus beriman bahwa turun itu ya turun secara hakiki. Tidak boleh mentakwilkan. Turun itu maksudnya adalah bukan doa hamba. Ya, turun ya turun. Secara hakiki. Ya. Tapi kita tidak mengatakan turunnya itu begini. Membayangkan turunnya seperti ini. Tidak boleh. Kenapa? Zat Allah Ta'ala berbeda dengan manusia. Kita bisa membayangkan seperti itu karena yang kita gambarkan manusia. Dan kita tahu zat manusia. Tapi Allah Ta'ala berbeda. Sehingga kita tidak boleh pakan. Tapi secara makna harus kita imani. Secara hakiki. Jadi tidak boleh kita misalnya ada kan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kita ditanya, tahu enggak apa artinya? Allahu a'lam. Enggak boleh. Artinya turun ya turun aja. Tapi kita bilang Allahu a'lam bagaimana turun. Jadi kita jangan sampai jadi mufawwid. Mufawwid itu apa artinya? Tidak mentakwilkan, tapi mengatakan Allahu a'lam, apa arti turun. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala istawa alal arsy, bersemayam di atas arasnya. Kita tidak boleh ketika ditanya, kamu tahu nggak artinya istawa? Allahu a'lam, saya tahu artinya. Serahkan kepada Allah. Itu nggak boleh. Loh, kenapa nggak boleh? Karena yang namanya istawa bersemayam itu jelas maknanya. Ya kita harus pahami itu secara hakiki. Tidak boleh mufawwid. Tapi ketika kita ditanya, gimana bersemayamnya Allah? Baru kita Allahu a'lam. Ini beda antara kita mengimani maknanya secara hakiki dengan menyerupakan atau menggambarkan. Ya. Kewajiban kita apa? Mengimani secara makna yang tidak boleh kan Allahu a'lam, saya nggak tahu apa artinya. Kita tahu artinya, kita nggak boleh kebayangin. Tidak boleh menjelaskan begini loh. Misalnya nggak boleh kita misalnya gambarkan, oh turunnya itu begini loh, seperti kita turun dari atas ke bawah kayak gitu, nggak boleh. Kenapa? Nah, walaupun kata turun itu kita sudah tahu, ya, tapi turunnya Allah Ta'ala kita nggak tahu karena zat Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Jangankan antara Allah Ta'ala dengan makhluknya. Antara makhluk dengan makhluk juga beda-beda kan? Manusia turun bagaimana? Kita tahu. Burung turun gimana? Beda lagi caranya. Padahal sama-sama makhluk. Apalagi makhluk dengan al-khaliq. Tahu jauh Jadi kita sebatas mengimani maknanya secara hakiki, secara makna. Jadi tidak boleh mentakwilkan sehingga kita kemudian meniadakan sifat itu. Katakan yang namanya bersemayam itu adalah menguasai. Sehingga dengan kita mengatakan istawa bersemayam itu artinya menguasai, berarti sama saja kita mengingkari bersemayam atau isfa. Wala yusabbihuha bisifatil muhdatsina wa yukayyifuha au yumatsiluha. Tidak boleh juga
menyerupakan sifat-sifat itu dengan sifat-sifat al-muhdas. Muhdas itu sesuatu yang baru, maksudnya makhluk. Karena setiap makhluk itu baru, tadinya tidak ada, yang disebut muhdas. Kemudian yukayyifuha, jelaskan bagaimananya, au yumasiluha, atau mungkin menyerupakan dengan makhluk, nggak boleh. Oh, turunnya begini. Atau ngebayangin, oh bersemayamnya itu begini, nggak boleh. Tidak boleh menyerupakan dengan sifat makhluk. Di sini ada kata tasbih, menyerupakan. Tamsil, menyamakan. Apa sih bedanya antara tasbih dan tamsil? Bagian ulama membedakan. Tasbih itu menyerupakan, kalau tamsil, contohnya gini. Misalnya saya bilang kepada seseorang, tolong belikan saya pulpen. Dia nanya, pulpennya yang gimana? Pulpennya yang warnanya biru, ada ininya, atasnya, kemudian tengahnya ada tulisan gininya, ada gininya. Itu namanya tasbih, pakan. Sehingga orang itu ngebayangin di dalam pikirannya, oh pulpen yang diminta itu serupa dengan ini. Itu tasbih. Tapi kalau tamsil menyamakan, misalnya, akhi, tolong beli pulpen. Dia nanya, pulpennya yang kayak gimana? Masuk rumah, yang kayak gini. Namanya tamsil. Lek. Paham? Itu bedanya tasbih dengan. Jadi sifat-sifat Allah Ta'ala tidak boleh kita tasbih dengan sifat makhluk. Menjelaskan. Atau tidak boleh mentamsilkannya dengan makhluk. Seperti bilang, kayak itu loh turunnya. Itu nggak boleh. Baik tasbih maupun tamsil, kaitan dengan asma dan sifat-sifat Allah Ta'ala, itu sesuatu yang diharamkan, yang dilarang. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang mustahil bisa ditamsilkan, bisa ditasbihkan. Sesuatu yang mustahil. Nah, karena kita yakin zat Allah Ta'ala berbeda dengan makhluk. Karena kita tidak pernah bisa melihat Allah Ta'ala bagaimana kita menyerupakannya dengan makhluk. Kalau kita menyerupakan dalam pikiran itu kan sejauh-jauhnya adalah makhluk. Semuanya makhluk. Dia menyerupakan Allah dengan tidak boleh. Sesuatu yang mustahil. Jadi orang yang beriman, orang yang muslim adalah menetapkan bagi Allah Ta'ala apapun yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya. Apapun nama, apapun sifat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk dirinya di dalam Al-Quran, kita wajib menetapkannya gimana? Kita mengimani bahwa benar itu adalah nama Allah. Itu sifat Allah. Terus mengartikannya secara hakiki. Maknanya hakiki. Tidak kemudian mengatakan, saya nggak tahu maknanya. Allahu a'lam. Serahkan kepada Allah. Nggak boleh. Maafkan. Wa asbatahu lahu rasuluhu minal asma'i was sifat. Dan apapun yang ditetapkan dari nama-nama dan sifat-sifat itu oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus menetapkan juga. Loh, kenapa? Yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita juga menetapkan. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berbicara kecuali berdasarkan wahyu dari Allah. Ini bukan dari diri sendiri. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia dari wahyu Allah. Nah, nggak mungkin Nabi kemudian ngarang-ngarang. Ini nggak mungkin.
Itu dari wahyu Allah Subhanahu. Demikian juga karena yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya manusia adalah rasulnya, sama Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya yang paling kecil. Jadi kita pun menetapkan selain itu nggak boleh. Misalnya nih, orang sahabat menetapkan bahwa Allah Ta'ala memiliki nama ini. Nggak boleh. Nah, bisa saja salah. Kecuali ada kemungkinan itu menisbatkannya kepada Rasulullah. Tidak boleh juga dengan cara kias. Analogikan, oh berarti Allah punya nama ini. Karena dianalogikan dengan, nggak boleh. Itu menggunakan akal. Jadi menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala sumbernya hanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Setelah menetapkan, kita juga menafikan apapun yang dinafikan oleh Allah Ta'ala terhadap dirinya. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Berarti itu kita nafikan dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menafikannya terhadap dirinya. Demikian juga kita nafikan dari Allah Ta'ala apa yang dinafikan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menafikan dari Allah Ta'ala itu baik secara verbal maupun secara dari setiap aib, dari setiap cacat dan kekurangan. Setiap aib, setiap cacat dan kekurangan kita nafikan dari Allah. Dan itu berdasarkan dalil-dalil nakli dan juga dalil-dalil. Itu kewajiban kita pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi kita bisa nggak menisbatkan nama Allah itu secara kias. Misalnya kalau manusia punya sifat ini berarti Allah punya sifat ini. Jadi hanya apa saja yang ada di dalam dan apa saja yang disebutkan di dalam hadis yang Kalau nggak ada, kita tidak boleh menetap. Walaupun ada sifatnya, tapi tidak boleh menetapkan namanya. Contohnya tadi, Allah Ta'ala memiliki sifat turun. Nggak boleh kita kemudian buat nama untuk Allah yang maha turun. Nggak boleh. Karena tidak setiap sifat memiliki nama. Tapi setiap nama mengandung Kita mulai dengan dalil-dalil yang nakli yang berkaitan dengan iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Pertama, ikhbaruhu ta'ala binafsih an asma'ihi wa sifatihi. Yaitu berdasarkan berita langsung dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya berkenaan dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Jadi yang memberitakan tentang nama-nama dan sifat-sifat itu siapa? Langsung Allah Subhanahu. Seperti misalnya di dalam surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'mal. Dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah. Al-asma'ul husna. Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengannya. Kita diperintahkan untuk berdoa dengan perantara asmaul husna. Ini tentu yang sesuai
Misalnya kita memohon ampunan. Kita mengatakan, ya Ghaffar ighfirli. Wahai yang maha mengampuni dosa dan kesalahan, ampunilah dosa dan kesalahan. Ya Razzaq urzuqni. Wahai yang maha memberi rezeki, berilah rezeki kepadaku. Yang sesuai. Ya Rahman irhamni. Wahai yang maha pengasih dan penyayang, sayangilah. Tidak boleh yang enggak sesuai. Misalnya, ya Jabbar irhamni. Yang sesuai. Fad'uhu biha. Kita diperintahkan untuk berdoa dengan asmaul. Itu termasuk sebab doa kita dikabulkan. Kalau misalnya nih di dunia, kita mau minta tolong sama orang. Kita manggilnya baik-baik apa enggak? Kalau kita manggilnya enggak baik gimana? Ya? Buru dikasih. Buru-buru ditolong. Pukul menyanyi. Domelin. Yang sopan apa kalau manggil? Gitu kan? Tapi kalau kita manggilnya dengan panggilan yang baik. Wahai Bapak yang baik hati, yang dermawan, tak menolong saudara-saudaranya, kan? Kita sebutin sifat-sifatnya yang baik, kita panggil dengan panggilan yang baik. Biasanya apa orang itu? Dulu dia mau nolong. Itu aja manusia apalagi anahu wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad di dalam nama-namanya. Ilhad itu artinya apa? Menyimpang dari kebenaran. Menyimpang dari kebenaran. Bisa, ilhad itu bisa mentakwilkan atau mengingkari atau memalingkan maknanya atau merubah maknanya. Itu semuanya ilhad. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan diberikan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ini kan bahwa Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang maha in. Kemudian di dalam surah Al-Isra ayat 110. Allah Ta'ala berfirman. Qulida'ullah awida'ur rahman. Katakanlah. Serulah Allah ataupun serulah Ar-Rahman. Kalau kita berdoa kepada Allah Ta'ala, panggillah dengan nama Ya Allah, Allahumma, atau Ya Ar-Rahman. Ya Ar-Rahman. Kenapa dua nama yang maha indah ini? Tidak nama-nama yang lain. Karena nama Lafzul Jalalah Allah itu adalah nama asli. Nama pokoknya. Kemudian Ar-Rahman juga nama yang paling domi. Ar-Rahim, kemarin kita udah pelajari, itu maknanya mungkin tidak sekuat Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman itu artinya yang memiliki rahmat yang sangat kalau Ar-Rahim merahmati orang yang beratas Ar-Rahman. Hanya di dalam lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada kan? Bismillahirrahim Ar-Rahman. Diduluin itu termasuk yang hanya ulida Allah awida'ur Rahman. Ayyama tada'u, nama apa saja yang kalian seru, bahul asmaul yang maha
Kama wasafa nafsahu bi annahu sami'un basir, alimun hakim, qawiyyun aziz, latifun khabir, dan seterusnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya bahwasanya dia sami'un, maha mendengar, basirun, maha melihat, alimun, maha mengetahui, hakimun, maha bijaksana, qawiyyun, maha kuat, azizun, maha perkasa, dan seterusnya. Wa annahu kallama Musa taklima. Bahwasanya Allah Ta'ala benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam secara langsung. Musa alaihissalam adalah seorang rasul yang mendapatkan gelaran kalimullah, yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rata-rata para rasul itu diajak bicara dengan Allah Ta'ala melalui malaikat. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam langsung di Bukit Tur, ini ana rabbuka, adalah Rabbmu, fakhla'na alaika, lepaskanlah kedua sendal. Kan ibadah, tempat ibadah lepasan. Dan sekarang orang Nasrani atau berarti tidak mengikuti ajaran. Yang ngikuti malah orang Islam. Innaka bil wadil muqaddas itu. Nah, engkau hai Musa berada di sebuah yang disucikan. Jadi Musa alaihissalam benar-benar diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam benar-benar suara dari Allah Subhanahu. Ini bukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diajak bicara. Mana? Ya menerima 5 waktu kan? Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Langsung kan? Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak disebut kalimullah? Kenapa hanya Nabi Musa alaihissalam yang disebut kalimullah? Sama, kita tidak ragu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kelebihan. Setiap kelebihan yang dimiliki oleh nabi-nabi yang itu adalah paling mulia. Cuman kenapa hanya Nabi Musa alaihissalam yang disebut kalimullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena alaihissalam bertemu dengan Allah Ta'ala itu di bumi. Beliau di Bukit Tur, kan berarti Allah bumi, enggak? Allah di atas langit yang ketujuh, tapi Nabi Musa alaihissalam dalam posisi di. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak berbicara langsung oleh Allah Ta'ala ketika di atas langit yang suatu yang wajar. Wajar kan? Tidak perlu lagi perantara malaikat. Wajar. Kalau ini kan kita harus mengimani bahwa Allah Ta'ala benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Kallamallahu Musa taklim. Kalau dalam bahasa Arab takliman ini maf'ul mutlak, menegaskan. Artinya apa? Bahwa Allah Ta'ala benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena sebagian golongan ada yang mengingkari Allah Ta'ala itu memiliki sifat berbicara. Mereka mengatakan wa kallamallahu dengan fathah. Kallamallaha Musa taklim. Jadi kalau diganti fathah, berarti Nabi Musa yang berbicara kepada Allah, bukan Allah yang berbicara kepada Nabi Musa. Itu dirubah harokatnya, itu namanya tahrif. Merubah lafaz. Lafaz yang ada di Quran. Oke. Mungkin mereka bisa merubah lafaz itu. Fathah. Marfu jadi mansub. Fa'il jadi maf'ul bih. Tapi bagaimana dengan ayat yang lain? Wa kallamahu rabbu. Dan Robnya berbicara dengannya. Ini nggak bisa dirubah. Ini sudah tegas.
bahwa Allah Ta'ala yang berbicara kepada Nabi Musa. Dia ada golongan yang mengingkari. Lah, kalau Allah Ta'ala bisa berbicara, berarti kayak manusia dong. Manusia kan juga berbicara. Kan nggak boleh menyamakan Allah dengan manusia. Tidak setiap menetapkan itu menyamakan. Apakah setiap kita menetapkan itu menyamakan? Belum tentu. Ya kan? Kita mengatakan manusia bisa berbicara. Semut bisa bicara? Bisa. Tapi apakah bicaranya semut kayak manusia? Yang berarti tidak setiap menetapkan itu menyamakan. Itu antara makhluk dengan apalagi antara al-khaliq dengan ada lagi yang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala memang punya kalam berbicara. Api yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam, yang didengar oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj, bukan suara Allah tapi suara yang diciptakan. Ada golongan seperti itu? Ada. Ini juga sama. Sama-sama mengingkari Allah al-kalam. Ini kita nih di dunia. Misalnya, dalam gelap-gelap saya dengar teman saya berbicara. Saya tahu itu suara dia. Saya bilang, oh itu suara dia, suara orang lain. Marah dia. Bukan itu suara. Ada misalnya orang ngaji, suaranya merdu, bagus banget. Saya bilang, ya, palsu, orang. Marah nggak dia? Ya, suara yang keluar dari orang, itu sifat orang tadi. Yaitu bagian daripada diri. Masa kita mengatakan, Allah Ta'ala cara punya sifat kalam. Iya, tapi suara itu suara yang diciptakan oleh Allah, bukan suara Allah. Gak adab. Paham nggak? Ada yang begitu. Ada yang menafikan sifat kalam secara keseluruhan. Tahu itu. Jamnya. Ada yang mengartikan bahwa betul Allah yang didengar, suara yang diciptakan oleh Allah. Ini bukan bagian dari Allah. Kalau diciptakan berarti masa sesuatu yang makhluk itu ada di dalam zat Allah Ta'ala, kan nggak mungkin. Suara manusia bagian daripada suara manusia adalah bagian dari sifat. Ya enggak? Kita bukan suara dia, suara mesin yang berbicara, marah dia kan. Jadi wa annahu kallama Musa taklima wa annahu stawa ala arsy, dan bahwasanya Allah Ta'ala bersemayam di atas arasnya. Semayam udah kita artikan bersemayam, tawa. Secara hakiki maknanya ya dan keagungan. Tidak sama dengan tidak menyerupai makhluk. Ini nggak bisa kita bilang kayak raja kalau lagi duduk di atas tanahnya. Boleh. Ada pikiran seperti itu? Nah, apa? Nah, yang kita pikirkan itu apa yang ada di depan kita manusia. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala zatnya berbeda dengan manusia. Dan kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa samakan dengan, jangankan disamakan, bandingin aja nggak bisa. Bisa nggak kita banding? Apa? Tahu. Apalagi disamakan, diserupakan. Antara makhluk dengan makhluk aja dibandingin kadang-kadang nggak pantas. Seperti di dalam syair. Alam taro annas bayan dakila inna fa'am al-aso. Tidakkah engkau melihat
bahwa yang namanya pedang itu derajatnya akan turun kalau dibilang pedang itu lebih tajam dari tongkat. Ya nggak level lah, tak pedang dibandingin. Tapi secara kenyataan bener nggak? Ya iyalah, pedang lebih tajam dari ya kan? Tapi nggak pantas dibandingin seperti itu karena nggak level. Kalau mau ngebandingin ya pedang dengan pisau. Betul nggak? Masa kita membandingkan Allah dengan apalagi menyerupakan dan menyama saja tidak menyerupakan tadi kan membandingkan kan. Oh, pedang, tongkat lebih tajaman saja akan menurunkan derajat. Pedangnya marah. Jangan bandingin saya sama tongkat kalau dalam ketajaman. Bandinginnya sama lah. Ya level gitu kan. Itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasnya. Wa annahu khalaqa biyadaihi, dan bahwasanya dia menciptakan dengan kedua tangannya. Kita mani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dan memiliki dua. Udah kita artikan dua tangan yang benar. Ya, ini nggak boleh dibahas. Akan ya ada kemudian mengatakan enggak masuk manusia. Niatnya benar. Niatnya benar tidak mau menyerupakan Allah dengan tapi jatuh ke dalam dosa mengingkari Allah. Karena yang mengatakan Allah punya tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tak kalah dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu menetapkan Allah punya tangan, tapi cuman mereka bilang tangan Allah terbeleng. Tapi sebagian kaum muslimin ada yang mengingkari Allah punya, mengatakan masuk tangan itu adalah memberi dalam surat Qalatil kan terbeleng. Tapi Yahudi aja menetapkan Allah punya. Cuman mereka mengatakan terbeleng. Menetapkan aib, kekurangan ada kedua tangan. Hanya dibantah. Qulat aidihim walu'inu bima qalu. Terbelenggulah kedua tangan dan mereka laknat dan apa yang mereka lakukan. Jadi dilaknat bukan karena mereka mengatakan Allah punya dua tangan, tapi mengatakan kedua tangan Allah terbeleng. Loh, kenapa kita bisa ngomong begitu? Karena kelanjutan ayatnya ada huma besu totaniyun kaifaya. Tetapi kedua tangan Allah Ta'ala senantiasa terbuka. Jadi yang dilaknat dari Yahudi kan kok mereka bilang Allah punya, tapi kan akan tangan. Kelanjutan ayatnya baliyadahu mabsut, tapi kedua tangan Allah. Gimana Allah? Tak boleh. Yunfiku kaifa yasha. Nah, dia meninfakkan apapun dat. Kita beriman Allah memiliki kedua tangan. Allah Ta'ala akan dengan kedua tangannya. Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa dua tangan Allah itu semuanya kanan. Dalam hadis yang sama. Siapa yang bilang? Oh, mana kok dua tangannya itu? Umumnya kan manusia. Sebagian ulama menafsirkan bukan mengingkari bahwa ada tangan, bukan mengingkari bahwa tangannya kanan,
Maksud kedua tangan Allah kanan adalah kekuatannya seperti manusia punya tangan. Kuatannya sama apa enggak? Biasanya lebih kuat yang sini. Tangannya mana? Sama-sama. Kemudian wa annahu yuhibbul muslimin, dan bahwasanya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kita menetapkan bahwa Allah memiliki sifat mencintai. Itu hakiki. Tidak seperti itu. Nah, manusia itu kalau mencintai kadang-kadang buta. Ya enggak? Saking senangnya, udah dia rela melakukan apapun demi yang sampai tidak menggunakan hal yang, ya enggak? Kita buta. Kan? Tapi Allah Ta'ala mencintai hambanya sesuai dengan keagungan, tidak seperti kecintaan makhluk. Kita harus menetapkan Allah mencintai hamba. Waradhiya 'anil mu'minin, dan Allah Ta'ala ridho kepada orang-orang yang beriman. Kan ridho Allah itu sesuatu yang paling tinggi setelah surga Allah Ta'ala yang kita dapatkan. Jadi ketika Allah menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan surga, dan Allah mengatakan waridwanun minallahi, dan keridhaan Allah Ta'ala yang lebih besar. Kenapa? Karena ketika Allah Ta'ala ridho kepada hambanya, tidak akan murka selama ila ghairi dzalika minas sifati dzatiyah wal fi'liyah, dan yang lain-lain yang merupakan sifat-sifat zat dan sifat-sifat perbuatan. Sebagaimana datangnya Allah Ta'ala pada hari kiamat. Waja'a rabbuka wal malaku soffan, dan datanglah Tuhanmu dan para malaikat, mereka berbaris. Kita menetapkan Allah akan datang. Di mana Allahu a'lam. Demikian juga turunnya ke langit dunia. Bagaimana yang akan di dalam Quran, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita cukupkan kajian ini sampai pada dalil nakli yang pertama. Ya, kenapa kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala? Karena itu ditetapkan, diberitakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, silakan. Kita jawab dulu pertanyaan. Sebagian orang meyakini Allah ada tanpa tempat ke arah, karena menganggap jika Allah berarah baik. Kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala terpisah dari arah, tidak membutuhkan, tapi arasnya dan semua makhluk di alam semesta ini yang membutuhkan Allah. Jadi nggak sama seperti raja bersemayam di atas singgasananya. Dia butuh kepada singgasananya. Kalau singgasananya ditarik, dia akan jatuh. Tidak sama. Allah tidak membutuhkan arah. Berarti Allah Ta'ala di yang ketujuh. Sebagian orang mengatakan Allah tidak bertempat, tidak ada arah. Kita nggak bilang, kalau tidak di arah berarti nggak boleh mengatakan Allah di atas. Enggak, arah. Berarti sama saja mengingkari adanya Allah Ta'ala, karena nggak ada di arah mana-mana, nggak ada. Dan ini bertentangan dengan sifat Allah yang maha tinggi. Ya kan? Di mana Allah arah apa? Dia mengatakan merdekakan dia karena dia hamba sahaya yang menunjukkan fitrah manusia. Makanya ketika
berdoa, manusia menengadahkan wajahnya, kepalanya kemana? Ya ke atas. Kalau dibilang Allah Ta'ala tidak ada arah, tidak ada tempat, doanya gimana? Bingung. Pasti ketika berdoa kepada Allah Ta'ala, wajahnya atas, kemudian pikirannya Allah di atas. Ya enggak? David. Begitu juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, naik apa turun? Kalau naik itu berarti ya kan? Kalau naik turun terus naik. Terus kalau ada orang berpikiran seperti itu, apakah dia keluar daripada Islam? Dia menyimpang di tempat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sama. Tempat Allah. Kita pahami secara bagaimana. Apakah kita kalau mendekat, kita berlari? Ya enggak. Jadi, pan dan kita iman. Cara terus hakikat kaifiahnya Allahu baik. Jadi kita harus meyakini Allah dan paham di dan itu harus kita imani. Kok bisa? Itu banyak hal yang di luar ya, sekarang bisa. Kenapa kita menetapkan dan kita mengimani? Karena disebutkan di dalam Al-Quran, juga di dalam. Kalau kita tidak mau menetapkan, sama saja kita mengingkari Al-Quran. Sama saja kita seperti orang-orang kafir Quraisy dulu, yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan tentang Isra dan Mi'raj, semuanya pada mendustakan. Hanya Abu Bakar radhiyallahu kafir mendustakan. Kita seperti mereka yang mendustakan kejadian Isra. Jadi itu semua adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus baik. Ya, kita cukupkan kajian.
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله